Halo teman-teman semua, sahabat-sahabati, selamat siang. Selamat bergabung di video kali ini. Kali ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa, yaitu Bang Ganjar. Siap, gimana kabarnya Bang? Baik. Luar biasa. Kali ini kita tidak apa ya? Pasang dulu ya, ini pasang Siap, dulu ya? pasang dulu Bang. Oke, siap. Karena tidak mudah mengundang abang ini kan, sangat sibuk beliau, kadang-kadang di Palangka, kadang-kadang di Jerman lah bang. Pasang dulu bang. Udah, Oh, aman. siap. Kali ini kita PMII khususnya berkolaborasi bersama Densus 88 bang. Siap. Ya, betul. Yang mana kali ini kita pembahasannya sangat menarik kan bang? Benar sekali. Luar biasa. Beliau kali ini akan membawa pembahasan mengenai bahaya intoleransi, Bang. Intoleransi, radikalisme, terorisme, dan sekarang ada paham baru, bro. Apa, Bang? Paham kekerasan, paham sadistik. Nanti gua jelasin tuh. Nah, yang teman-teman nggak tahu nanti kita bahas lebih lanjut nanti sama Bang Ganjar. Izin Abang, kali ini kita bicara tentang terorisme maupun radikalisme, pasti garda utama untuk menanggulang itu Densus 88. Izin Bang, mungkin teman-teman yang ada jadi viewers kita belum tahu apa Densus 88 itu Bang. Izin silakan Bang. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, ini selamat pagi, siang, sore, dan malam ya. Siapa tuh yang ngelihat ada yang malam hari. Oh bisa Bang. Oke, nanti akan saya perkenalkan apa itu Densus 88, khususnya wilayah Satgas Wil Kalimantan Tengah. Sebelumnya saya perkenalkan diri nih. Siap, sama. Ya, saya Ibtu Ganjar Satriono. Ya. Kebetulan saya mendapat perintah pimpinan untuk menjadi Katim Pencegahan Densus 88 dan Katim Idensos, karena kita gabung jadi satu di Satgas Wil Kalimantan Tengah. Oke. Nanti juga akan saya terangkan apa sih jadi HTCK ya, HTCK atau hubungan tata cara kerja Densus 88 dengan kewilayahan. Oh, siap. Dalam hal ini Polda Kalimantan Tengah dan juga kewilayahan Polres Jajaran. Oke, siap. Ya, nanti akan saya jelaskan bagaimana tupoksi. Oke. Untuk menyingkat waktu saja. Siap. Densus 88 merupakan satuan tugas kewilayahan. Jadi kami semuanya bro itu orang Jakarta bro. Oh siap. Orang Mabes Polri kan seperti itu. Dan kebetulan saja ditugaskan nih bang ya. Benar, kita ditugaskan di wilayah hukum Polda Kalimantan Tengah. Nah, pada khususnya seperti itu. Oke, bro, perlu saya jelaskan terkait hubungan tata cara kerja. Ya, hubungan tata cara kerja Satgas Wil Kalimantan Tengah Densus 88 dengan kewilayahan dalam hal ini Polda Kalimantan Tengah. Terkait dengan pelaporan kami tentunya kami selalu melaporkan semua kegiatan kami ke Mabes Polri. Dalam hal ini markas besar Densus 88. Dan kita juga selalu aktif dan kontinu untuk melaporkan kegiatan-kegiatan intelijen terbuka kami yang ada di Kalimantan Tengah yang kita lakukan di seluruh wilayah Kalimantan Tengah, tentunya dengan Bapak Kapolda. Ini suatu keharusan karena kita sama-sama untuk Kalimantan Tengah agar tercipta pemeliharaan keamanan ketertiban masyarakat ini terkait dengan HTCK. Ya, itu seperti itu. Bagaimana Bang melihat bicara porsi kerja tadi, bagaimana sih koordinasi daerah Bang, khususnya Densus 88 dengan Kapolda selama ini berjalannya bagaimana Bang? Oke, bukan dengan hanya Kapolda sebelumnya. Oke. Kita dengan pemimpin daerah dalam hal ini Bapak Gubernur dan juga di kewilayahan di kabupaten maupun kota, kita selalu bersinergi. Tentunya Densus 88 tidak bisa sendiri, bro. Betul, Bang. Ya kita ini luar biasa PMI. Saya sungguh terhormat sekali. Saya dipanggil PMII untuk kita sama-sama mengedukasi, tentunya gitu ya, mengedukasi masyarakat banyak bahayanya tentang intoleransi, radikalisme, teroris, dan itu tadi paham kekerasan. Nanti yang akan kita jelaskan di sini. Kita selalu bersinergi, bukan hanya dengan kepolisian, dengan aparat lembaga kementerian lain kita bersinergi.
bagaimana untuk beban itu tidak ditanggung sendiri, Bang. Benar. Karena efektivitasnya bisa Yes. kerjasama. Benar. Jadi Densus 88 itu wah hebat bisa. Oh enggak. Karena kita sinergi yang kuat, ya kita saling kerjasama tentunya dengan tupoksi masing-masing. Ya, tentunya pemeliharaan keamanan khususnya di Kalimantan Tengah bisa berjalan dengan baik. Siap. Bagaimana sih Bim tata cara Densus 88 dalam penanggulangan paham-paham radikalisme agar tidak terpapar lebih jauh lagi nih, Nah, terutama anak-anak muda Bang, yang mana mereka melihat short video pendek dan menggunakan itu sebagai sumber data, padahal itu datanya belum tentu benar dan ada unsur-unsur kekerasan di sana, Bang. Oke. Baik, terima kasih banyak. Ini kok goyang-goyang terus ya? Jadi ini kabelnya atas ini kali, Dri. 3, 2, 1. Oke bro, sekarang saya sedikit kita masuk ke ranah Densus ya, terkait dengan intoleransi, radikalisme dan terorisme. Dan sekarang ada paham baru, Apa, Bang? paham kekerasan dan sadistik. Nah, ini yang ramai sekali, nanti akan sedikit kita kupas di sini. Siap. Kita masih ingat kemarin ada percobaan bom bunuh diri di SMA 72 Jakarta kan? Iya. Nah, nanti akan kita kupas sedikit. Oke. Sebagai dasar harus kita kunci dulu, bila mana kita berbicara tentang intoleransi, radikalisme dan terorisme, kita harus terlepas dari semua agama. Betul. Ini yang harus kita garis bawahi. Ya. Nggak ada itu intoleransi, radikalisme, teroris dilakukan oleh sekelompok orang, nggak ada. Ya. Oleh kelompok-kelompok agama tertentu tidak ada. Ya. Tetapi, tetapi intoleransi, radikalisme dan terorisme itu akan masuk dan menyusup kepada kelompok-kelompok mayoritas. Betul. Nah ini yang harus kita ketahui nih. Iya. Jadi jangan sampai kita mendiskreditkan suatu kepercayaan bahwasanya wah itu teroris, ini salah. Apalagi dengan penampilan di luarnya saja. Maaf ini ya pemirsa nih ya, saya minta maaf. Dia berjilbab, pakai cadar, celana cingkrang, wah radikal. Ini kebanyakan kan orang-orang kita seperti itu. Ini salah besar. Itu sunnah bro. Betul. Ya kan? Jadi nggak ada. Intoleransi, radikalisme, ya itu bisa dilihat dalam berperi kehidupan sehari-hari di tengah masyarakat. Betul. Bagaimana dia memandang negara kesatuan Republik Indonesia, bagaimana dia memandang Pancasila, bagaimana dia melihat Undang-Undang Dasar 1945, dan bagaimana dia melihat Bhinneka Tunggal Ika yang merupakan 4 konsensus dasar. Ya, bagaimana menganggap itu semua? Dan mereka juga harus bisa membedakan mana aturan yang dibuat manusia dengan Tuhan yang dia percayai dan bagaimana dia melihat aturan-aturan yang memang dibikin oleh manusia atau pemerintah untuk mengatur masyarakatnya supaya bisa hidup berdampingan dengan rukun, aman, tentram dan damai. Itu, Bang. Itu. Ya. Bicara tentang itu juga Bang, kita bicara tentang hal-hal yang Abang jelaskan tadi. Nah, kami dan penonton juga pasti ingin mengetahui bagaimana sih sekarang sistem kerjanya Bang Densus 88 dalam wilayah, bagaimana sih perkembangan zaman sekarang Bang? Yo. Apakah ada adaptasinya bagaimana? Yes. Nah, itu Silakan, keren Bang. sekali. Tepuk tangan lah ya kan. Oke, ini menarik sekali ya. Perkembangan digital yang sungguh luar biasa ya. Ini sangat berperan sangat luar biasa bagi masuknya paham-paham yang tidak sesuai dengan negara kesatuan Republik Indonesia. Itu. Ya. Kita bisa melihat era sekarang ini bagaimana media sosial itu hampir tanpa penyaring. Betul Bang. Dunia dalam genggaman. Nah, ini yang menjadi PR untuk kita bersama, bukan hanya Densus. Ya, bukan hanya Densus. Densus berapa orang sih? Iya. Nanti gitu. Betul. Ini tugas PMI juga lah. Siap Ya pasti, nggak? Bang. PMI nggak? Ya kan? Iya. Tugas PMI juga. Ya, kita sama-sama menggelorakan bahwasanya Indonesia ini adalah negara yang masyarakatnya heterogen. Ya. Bukan milik satu golongan ras agama tertentu, tetapi Indonesia dibangun ya atas perjuangan bersama. Nah, ini oke, itu. Terus kita harus tahu dulu kan, intoleransi, radikalisme, terorisme itu apa kan gitu. Betul. Ya, jangan sampai kita nanti kita ngobrol sama sini nggak Iya. tahu nanti intoleransi. Oke. Intoleransi itu terpapar dari sisi pemikiran. Ya.
Nah, Pola jadi, pikirnya apa sih? pola pikirnya kamu nggak sama dengan saya, berarti saya ngapain berteman dengan kamu, ngapain saya baik dengan kamu. Nah Iya, ya. ini. Terus selanjutnya radikal, Betul. sudah terpapar dari sisi sikap ini, ya. Kamu lain mazhab dengan saya, ya, lain kepercayaan dengan saya. Jangan sampai kamu lewat jalan di depan saya nanti tak halangin kayu nih. Nah ini sudah radikal nih, tak bubarin nih ibadahmu. Nah ini udah radikal Iya, nih. betul. Nah sekarang eskalasi yang tertinggi, terjadilah tindakan terorisme. Dia sudah melakukan tindakan, ya. Dia sudah melakukan pengeboman yang kita lihat. Kita juga orang tersebut juga sudah melakukan pengancaman, pembunuhan dengan berbagai cara dan menghalalkan segala cara. Nah, itu ya, intoleransi, radikalisme dan terorisme. Luar biasa. Kalau kalian melihat kasus-kasus ya Bang ya, yang terutama Abang bilang tadi yang kasus di Jakarta, SMA 72 Jakarta ya Bang. Itu bagaimana sih Bang melihat proses itu seperti bagaimana anak muda yang terpapar pola radikalisme dan sampai dia melakukan suatu kegiatan terorisme itu bagaimana Bang? Melihat pola itu Bang. Ya. Nah, ini pada kesempatan yang luar biasa ini, terima kasih untuk teman-teman PMI ya. Wah, salut bro, PMI, tepuk tangan lah. Gue salut sama PMI ya. Organisasi ini memang luar biasa ya, NKRI banget. Ya, nyatanya bisa mengundang saya di sini luar biasa. Oke ya. Bagaimana awal cerita runutan terkait dengan percobaan bom bunuh diri di SMA 72 Jakarta. Pada tanggal 7 November ya, 7 November 2025 kita dikejutkan adanya 3 ledakan. Ya. 3 ledakan yang terjadi, 2 ledakan di masjid di lingkungan sekolah SMA 72 Jakarta, yang 1 percobaan bom bunuh diri yang dilakukan oleh pelaku sekaligus korban. Pelaku sekaligus korban? Ya, pelaku sekaligus korban kan percobaan bom bunuh diri karena pelaku ini bisa diselamatkan, tidak meninggal dunia. Pada saat itu Densus 88 turun ya, karena kejadian ledakan Densus 88 turun. Setelah Densus 88 turun di TKP kita melakukan pendalaman, Densus 88 melakukan pendalaman di TKP. Di situ ditemukan berbagai alat bukti. Ya, alat bukti baik itu senjata mainan ya, saya garis bawahi itu senjata mainan tuh. 2 pucuk senjata mainan, yang 1 laras pendek, yang 1 laras panjang itu pistol itu mainan semua bro. Selanjutnya juga kita temukan tas sekolah yang berisi buku-buku, dan juga di situ kita temukan 1-2 HP. Setelah itu kita masuk lagi, kita dalami lagi karena yang bisa menjadikan penyelidikan lebih dalam, dan kita masuk ke apa sih penyebab anak tersebut sampai dengan bisa melakukan percobaan bom bunuh diri. Setelah kita dalami melalui HP milik tersangka sekaligus korban, kita dikejutkan bro. Kita dikejutkan bahwasanya pelaku percobaan bom bunuh diri di SMA 72 Jakarta ini tidak terafiliasi atau masuk ke dalam jaringan atau kelompok terorisme. Bingung kan? Bingung kan? Kok bisa makanya gitu? Ini tadi bro, tadi saya ngomong kan tadi kan terorisme. Nah, makanya ini nanti akan jelas nih. Ya, ternyata di sana yang pelaku percobaan bom bunuh diri di SMA 72 Jakarta ini ternyata tidak terpapar atau masuk ke dalam jaringan kelompok terorisme. Kita ketahui bahwasanya kelompok terorisme dunia itu ada ISIS, ada Al-Qaeda, ada Houthi. Kalau di Indonesia itu organisasi yang terlarang, yang terafiliasi dengan kelompok teror, ada JI, Jemaah Islamiyah, ada JAD, ada MIT, dan organisasi terlarang lainnya. Dia tidak terafiliasi atau masuk ke kelompok tersebut. Nah, ini fenomena baru untuk anak-anak muda, ya, anak-anak ya, under 18, di bawah 18, ya, seperti itu. Kita terkejut itu. Ternyata tidak ada masuk ke dalam kelompok atau jaringan terorisme. Sesuai dengan tugas pokok Densus 88 dalam hal ini, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018
Densus 88 menangani tindak pidana yang terafiliasi ya terhadap jaringan-jaringan terorisme. Nah, karena tidak ada jaringan terorisme nih di sini, kan gitu tadi dari awal kan, akhirnya segala penyelidikan dan penyidikan di kejadian SMA 72 Jakarta diserahkanlah kepada Barreskrim Polri. Siap. Karena tadi Tidak ada afiliasi. betul tidak terafiliasi kepada jaringan atau kelompok teror. Akan tetapi untuk kegiatan penyelidikan, ya kegiatan penyelidikan terkait dengan percobaan bom bunuh diri dan pengeboman di SMA 72 Jakarta, Densus 88 dilibatkan untuk membuka tabir. Oke. Siapa sebenarnya di belakang kejadian ini sehingga anak tersebut melakukan kenekatannya bom bunuh diri. Betul. Kan seperti itu? Betul. Oke. Setelah kita selidiki lebih dalam, ternyata anak tersebut masuk dan terekrut ke dalam WA Group TCC. Oh, Discord ya Bang, ya aplikasi diskusi. Oh, siap. Benar. WA Group TCC. Oke, WA Group. Nah, WA Group TCC atau True Crime Community ini bukan satu-satunya kelompok kekerasan. Masih banyak, ada Gore, ada kartel, ada Meksiko, tetapi anak tersebut masuk ke dalam kelompok kekerasan yang namanya True Crime Community atau kita singkat TCC. Siap. Nah, di situ. Oke. TCC tidak terafiliasi kepada kelompok teror. Oke. Ya. TCC adalah karena anak ini masih dalam masa-masa apa ya, kegamangan, pengen terkenal, ya kan? Perlu pengakuan lah. Perlu pengakuan. Itu tadi, benar bro. Lo tadi terakhir kali benar. Ya, anak-anak ini perlu pengakuan saja. Ya. Dan rata-rata anak-anak yang tergabung dalam kelompok kekerasan TCC itu mempunyai latar belakang yang sama. Yang pertama, dia pernah menjadi korban bully. Oh iya. Baik di sekolah maupun masyarakat. Ya. Bahkan di lingkungan keluarga ada loh korban bully. Ada loh. Pengaruh keluarga itu sangat juga ya bisa mengarahkan dia ke sana ya. Ya, itu nanti akan kita bahas. Siap, kita kupas nih Bang ya. Iya. Nah, yang kedua, ya, anak tersebut berlatar belakang keluarga broken home. Oke. Ya. Orang tuanya maaf nih, cerai. Ya. Akhirnya anak tidak punya ketokohan. Oh, iya. Tidak punya ada contoh. Tidak ada contoh. Akhirnya anak dipeluk oleh media sosial. Iya, betul. Ini yang berbahaya, teman-teman. Oke. Anak akhirnya dipeluk ke dalam media sosial. Yang ketiga, keluarganya utuh. Ya, ini kalau kita bicara di dalam lingkungan keluarga. Ya. Keluarganya utuh. Akan tetapi, ya, orang tuanya kedua-duanya sibuk. Sehingga anak kurang tangki kasih sayang. Iya, perhatian. Kurang perhatian. Akhirnya anak kembali mencari ketokohan, masuk ke dalam media sosial. Betul. Nah, kita kembali lagi ke media sosial. Ya. Anak-anak yang terpapar masuk ke dalam kelompok-kelompok kekerasan, itu banyak yang terpapar melalui permainan game online. Oke, itu ada spesifik game online apa itu Bang? Ya, akan saya sebutkan di sini. Ya. Sebelumnya perlu saya garis bawahi lagi di sini, ya, nanti biar saya nggak dituntut orang nih. Oh betul. Nanti klarifikasi nanti. Iya, klarifikasi sambil gini-gini kan, kita malu ya jangan sampai. Nggak mungkin Densus klarifikasi kan. Assalamualaikum nggak mungkin. Jadi gini, game online tidak salah. Oke. Ya. Game online hanya dijadikan media. Oke. Dijadikan alat. Betul. Ya, untuk perekrutan anak-anak untuk masuk ke dalam paham-paham kekerasan. Kita lihat bro, sekarang main PUBG. Oke, iya, Roblox. Mobile Legends kita bisa ngobrol nih di HP ini. Ya, Free Fire juga Bang, yang lupa dulu. Akhirnya para perekrut itu masuk seakan-akan teman baik nih. Oh iya. Yang disebut kakak pembina nih di sini. Iya. Ada kakak pembina. Bukan kakak pembina PMI. Enggak mungkin PMI Bang terafiliasi dengan paham kekerasan. Iya itu. Jadi mereka sebut itu kakak pembina. Akhirnya dia masuk
Dan karena mempunyai latar belakang yang sama dari keluarga broken home, kurang kasih sayang, korban bully, akhirnya mereka masuk ke dalam grup WA Oke. chat pribadi. Setelah mereka masuk ke dalam grup WA, bermain ini brainwash, pencucian otak. Oh iya. Diajarkan di situ bagaimana menyakiti orang, bagaimana dia merakit bahan peledak, Oh. bagaimana melakukan pembunuhan dengan cepat, diajarkan. Bahkan seks bebas pun ini diajarkan. Oh. Iya, Sangat-sangat jauh. luar biasa. Luar biasa itu ya. Ini tanggung jawab kita bersama, Oke. terutama guru. Betul. Kalau di lingkungan kan nggak mungkin bro, Pak RT mengeluarkan surat edaran, ya, tidak boleh bermain HP dia. Nggak mungkin. Bisa apa? Yang bisa untuk apa itu bisa mendisiplinkan anak-anak tentunya di dalam lingkungan sekolah. Dan itu jelas di situ. Betul. Kan gitu. Ada aturan yang bisa mengikat anak-anak tersebut untuk pembatasan ya. Nah, di dalam kesempatan ini, mohon izin saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Gubernur Kalimantan Tengah yang sudah mengeluarkan surat edaran Oke. tentang pembatasan penggunaan handphone di lingkungan sekolah. Begitu juga dengan Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya dengan Kabupaten Barut sudah mengeluarkan pembatasan, bukan pelarangan. Pembatasan pemakaian gawe atau handphone di lingkungan sekolah. Ini sangat membantu. Betul. Ini sangat membantu kita supaya Meminimalisirkan, benar Minimalisirkan anak-anak terekrut ke dalam kelompok-kelompok paham kekerasan dan radikalisme. Betul. Kita ucapkan terima kasih, Pak. Kita sangat apresiasi ya. Luar biasa. Entah itu Pemprov maupun pemerintahan kabupaten Yes. kotanya, agar apa? Agar sama-sama kita nih saling berkolaborasi untuk Yes. pencegahan hal-hal yang sifatnya ke depannya merusak tatanan generasi muda kita. Benar, generasi muda tanggung jawab kita Oh, bersama. iya. Ya bukan cuma Densus loh. Betul. PMI juga harus membina Siap. nih, tapi saya percaya. Ya. Nah, kita melihat yang apa Bang yang paparkan tadi, Ya. bagaimana sih Bang? Nah, ketika itu sudah terlihat secara jelas adanya unsur kekerasan dalam grup itu, apakah nantinya ada tindak lanjut yang lebih jauh nih agar itu tidak terjadi lagi Bang dan dilakukan oleh Densus untuk antisipasinya? Oke, terima kasih banyak. Terima kasih, Bro. Siap. Dalam hal ini tadi sudah saya sebutkan, terima kasih kepada Bapak Gubernur, Bapak Wali Kota melalui Dinas Pendidikan, begitu juga provinsi melalui Dinas Pendidikan, terus selanjutnya ada keluar surat edaran tentang pembatasan tersebut. Densus 88 juga dalam hal ini kita bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Digital kemarin. Oh iya, yang usia 16 tahun itu ya dibatasi. Benar, ya itu dibatasi. Ya seperti itu. Memang banyak banyak efek pasti ada. Efek pasti ada, tapi guna penyelamatan. Ya, ini bro, sebelumnya ada ungkapan nih. Negara yang kuat. Betul. Bukan karena pasukan perang yang hebat. Tetapi bagaimana negara itu menyiapkan generasi muda di kelak kemudian hari bisa melanjutkan cita-cita para pahlawan untuk mempertahankan negara tersebut. Kan seperti itu. Iya. Ya. Betul. Jadi generasi muda gimana kalau di dalam sendiri sudah kacau balau kan? Bagaimana mempertahankan? Iya, seperti itu. Begitupun kita kembali lagi, begitupun dengan para tenaga pendidik, dengan guru ya. Guru jangan hanya menggugurkan tanggung jawab sebagai pendidik. Betul. Guru juga bisa melihat bagaimana anak didiknya di dalam lingkungan sekolah. Mau tanggung jawab besar itu dibebankan oleh guru ya. Yes, begitu juga orang tua. Kan gitu. Ya kan? Bagaimana guru bisa melihat psikologi anak yang tadinya si Amat masuk sekolah ketawa-ketawa lalu sekarang murung. Oh, itu indikasi awal ya. Bagaimana si Amat dulu yang ceria sekarang dia jadi introvert, selalu menyendiri, apalagi pegang HP-nya. Itu guru juga harus menjadi teman, menjadi kawan. Ya. Begitu juga orang tua, bro. Orang tua itu sebagai fondasi. Ya. Bagaimana orang tua sediakan waktu yang berkualitas untuk anak. Sesibuk-sibuknya kerja, tetap harus ada untuk anaknya waktu itu. Benar banget. Sepakat itu saya. Jadi bagaimana orang tua itu menyediakan waktu yang berkualitas bagi anak. Oke lah, kedua orang tuanya bekerja sebagai bapakmu pegawai negeri, mamanya mungkin pedagang. Tetapi bagaimana anak ini kehadiran orang tua itu adalah hal yang sangat ditunggu.
Begitu. Dan selanjutnya orang tua juga harus tidak boleh gaptek. Oh iya. Iya. Jangan sampai nanti anaknya membuka situs-situs tertentu. Ya. Orang tuanya dia tahu. Orang tuanya nggak tahu ini mainan apa nih ya. Ini memang sudah tuntutan zaman di era digitalisasi yang sangat luar biasa ini. Ya, seperti itu. Oke. Ini Bang, kita lihat bagaimana ya kasus-kasus terutama Bang. Tidak mungkiri bahwasanya Kalimantan Tengah mungkin salah satu target lah dari jaringan kekerasan, jaringan terorisme dan radikalisme. Nah, bagaimana sih Bang kalau melihat fenomena yang ada di Kalteng, Densus 88 dan pemerintah, bagaimana sih untuk mengantisipasi lebih jauh daripada itu Bang? Oke, terima kasih. Dan bicara kebijakan ya Bang ya? Oke, untuk maksudnya preventif dan preventif ya. Betul. Oke, terima kasih. Sama, Bro. Kami bekerja sama dengan pemerintah daerah, baik provinsi, kabupaten kota, kita juga dengan kewilayahan dalam hal di Polda Kalteng, kita juga dengan kewilayahan Polres-Polres yang ada di wilayah Polda Kalimantan Tengah, kita selalu bersinergi. Oke. Kita melakukan upaya-upaya deteksi dini. Oke. Ya, terutama kita melakukan pencegahan dulu. Nah, itu yang penting Ya, Bang, pencegahan dulu. Betul, pencegahan. Apa yang sudah kita lakukan? Ya, kita seperti hari ini nih. Terima kasih nih PMI nih, Jos. Kami yang terima kasih dan Densus 88. Iya. PMI ini pada saat ini berkontribusi nih. Oke. Berkontribusi untuk kita apa sih? Ya, intoleransi, radikalisme, teroris itu apa sih? Terus paham-paham baru ini yang sangat-sangat membahayakan generasi muda ini apa sih? Ini kan mereka pada ngerti nih. Ya. Nah, oke. Kita kembali ke pencegahan. Kita melakukan sosialisasi kepada sekolahan-sekolahan, baik dari PAUD bahkan, TK, SD, SMP sampai dengan SLTA. Kalau di tingkat TK sampai dengan SLTP kita bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Kota. Kalau dengan provinsi tentunya dengan SLTA sederajat atau sekolah khusus. Kita selalu terhubung dengan beliau-beliau selaku pemangku kebijakan. Ini sangat luar biasa. Begitu juga dengan kewilayahan Polres. Ya, kita sama-sama melakukan sosialisasi betapa bahayanya paham intoleransi, radikalisme dan terorisme. Begitu juga paham-paham yang baru sekarang, paham kekerasan dan paham-paham sadistik. Yang fenomenal saat ini banyak anak-anak kita masuk dan terekrut kepada paham tersebut. Kita mensosialisasikan. Mereka masif, kita 1000 kali lebih masif. Kita selamatkan generasi muda kita. Makanya ini adalah tanggung jawab kita bersama. Betul, ya. Bukan hanya di 88. Saya sangat berterima kasih dengan pemangku kebijakan baik di provinsi, kota maupun kabupaten. Dan rekan-rekan mahasiswa, adik-adik saya luar biasa. PMI sudah berapa kali? Yo ya bro, kita sudah berapa kali bro? Banyak kali bro ya? Benar nggak? Iya banyak kali. Dan itu harus terus berlanjut Bang. Terus kita gelurakan, kita nggak boleh capek, kita nggak boleh berhenti, apalagi stuck. Betul. Kita terus. Nah, seperti itu karena kelompok-kelompok intoleran, kelompok radikal itu sebetulnya dia itu minoritas. Betul. Ya. Betul. Tetapi kelompok-kelompok yang moderat itu kadang-kadang biar aja dah. Ini karena bahaya nih, kelompok moderat tidak hadir dalam sana Bang, makanya mereka berani melawan. Makanya kita kelompok moderat harus terus juga melawan. Ya, makanya itu kadang-kadang kan gitu aja, wah biar nih. Padahal kelompok-kelompok yang intoleran radikal itu cuma minoritas saja. Tetapi semangat mereka itu luar biasa. Kalau kita kan kadang-kadang itu moderat kan cuma sudahlah. Nah ini semangatnya naik turun Bang. Ini yang harus kita harus perbaiki gitu. Kita sama-sama. Dan di sini pun saya menegaskan bila mana nanti ada rekan-rekan dari semua lapisan masyarakat, semua lapisan golongan, bila mana perlu kehadiran Densus 88 untuk melakukan sosialisasi, untuk melakukan pencegahan dan edukasi betapa bahayanya paham-paham intoleransi, radikalisme dan terorisme, juga paham-paham kekerasan dan sadistik, kami siap hubungi teman-teman PMI. Kapanpun itu, kalau pas saya stay di Kalimantan Tengah, khususnya Palangkaraya, gas. Pasti saya hadir. Siap. Berartinya ada komitmen dari Densus 88, terutama abang kita, Abang Ganjar. Terima kasih untuk bagaimana kita berkolaborasi dan nantinya untuk supaya nanti kedepannya tidak ada lagi intoleransi, radikalisme, dan aksi-aksi terorisme, terutama kekerasan untuk anak-anak Bang ya. Siap. Benar. Nah, dan terakhir lu Bang, kita bicara nih sedikit, kita geser ya Bang ya. Boleh. Tentang bagaimana sih Abang melihat kasus-kasus nih Bang. Mungkin dari kami
mungkin ingin tahu nih kasus-kasus yang terdekat yang sudah dibuka mengenai Oke. mengenai kekerasan ini Bang, Oke. khususnya di Kalimantan Tengah. Oke. Terima kasih banyak. Nah, dalam hal ini ya saya menghimbau dulu, ya menghimbau siap. ini sebetulnya tanggung jawab kita bersama. Ya. Oke. Kita di Kalimantan Tengah kita sudah menemukan beberapa anak yang terpapar, ya. Oke. Beberapa anak yang terpapar paham intoleransi, radikal maupun terorisme, dan juga paham kekerasan dan sadistik. Oke. Ya. Kita sudah menangani, tetapi sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak, Oke. ya, Undang-Undang Perlindungan Anak semua kita tempatkan sebagai korban. Oke, siap. Jadi anak selanjutnya kita lakukan pembinaan. Oke. Ya, kita bekerja sama dengan kembali lagi kepada kewilayahan dan juga pemerintah daerah, dalam hal ini UPTD PPA, Perlindungan Perempuan dan Anak, kita juga dengan kewilayahan dalam ini Polres maupun Polda jajaran, kita sama-sama nih. Ya. Ada beberapa yang kita tangani dan selanjutnya kita lakukan rehabilitasi dan pembinaan terhadap anak. Nah, itu. Ya. Dan juga saya menghimbau kepada seluruh pemirsa ya, bila mana pada kesempatan hari ini saya bisa berbicara di sini ya, tolong ya, bila mana kita akan menghadirkan tokoh agama, tentunya ya tokoh agama dari agama apapun itu, karena tadi sudah saya garis bawahi bahwasanya intoleransi, radikalisme, terorisme itu tidak merujuk kepada satu agama. Ya. Kita harus profiling dulu, ya. Terutama di lingkungan sekolah itu yang gampang sekali paham-paham masuk. Betul. Maksudnya guru bagus nih, ya maksudnya guru ini bagus. Guru mau mendatangkan guru ekstrakurikuler, ya, katakanlah guru pramuka, ya, betul. Guru-guru kesenian dari luar. Ternyata yang didatangkan itu tidak mendatangkan manfaat, justru mudaratnya lebih banyak. Malah dia mengajarkan intoleran. Ini banyak dan pernah terjadi dan kita pernah menangani. Begitu juga dengan adik-adik kita mahasiswa nih. Ya. Siap. Iya. Karena bisa kita lihat pada saat ini konflik sosial juga bisa menggiring orang-orang itu kepada kelompok-kelompok kekerasan dan radikal. Betul. Ya, kelompok-kelompok kecil ini berbahaya banget. Ya, makanya tadi kalau kita mau ngobrol lebih jauh, silakan mau ketemu dengan saya, mau kopi darat boleh. Oke. Tentunya hubungi PMI. Siap. Nanti PMI penyambung teman-teman semua ke Bapak Ganjar. Ya, supaya kita bisa diskusi, kita bisa memecahkan masalah. Bukan hanya ini, ya. Tentunya kita tahu bahwasanya Polri dan sudah lama ini Polri, ya, yang ini bisa menjadi problem solving bagi semua lapisan masyarakat. Gitu. Oke, kita kembali lagi ke masyarakat Kalimantan Tengah yang saat ini apa sih hal-hal yang rawan ya. Dalam hal ini bisa saya sampaikan bahwasanya dengan kearifan budaya lokal yang luar biasa dari Kalimantan Tengah, kearifan budaya yang sangat luar biasa, ya, kami sangat terbantu. Ya. Dengan budaya Kalimantan Tengah, kita tahu bahwasanya Kalimantan Tengah itu terbuka. Iya, ada filosofi Huma Betang. Betul, Huma Betang, dan ada lagi Mangenta yang membuat apa? Membuat makanan ya, Bu ya. Membuat makanan bersama-sama, kita terbantu sekali. Dan dalam hal ini Kalimantan Tengah ini orangnya sangat peduli. Betul. Apalagi dengan pendatang. Betul. Ya? Sangat welcome. Karena kita tahu Kalimantan Tengah itu dia bisa sepupu saya 2 kali sebenarnya. Ini kita sangat terbantu dengan budaya kearifan lokal Kalimantan Tengah, budaya Dayak yang sangat luar biasa. Dengan kepedulian dengan sosial yang sangat luar biasa. Kita sangat terbantu. Kita terima kasih kepada tokoh-tokoh adat di sini, tokoh-tokoh agama yang sangat membantu kita dalam hal mensosialisasikan betapa bahayanya paham intoleransi, radikalisme, dan terorisme, serta paham-paham kekerasan lainnya. Oke, siap. Berartinya adanya upaya dan sinergitasnya kan Bang ya? Yes, siap. Luar biasa. Mungkin saya dapat simpulkan Bang ya, bahwasanya kedepannya pasti Densus 88 akan selalu beradaptasi dengan bagaimana cara pola kekerasan ini berkembang dan akan bagaimana pencegahan itu selalu akan diantisipasi dan bagaimana meminimalisir agar anak-anak kita ke depannya tidak terpapar radikalisme maupun intoleransi. Apalagi dengan alasan berjubah agama.
tertentu. Padahal agama tertentu tidak Iya. mengajarkan namanya Mengajarkan kekerasan, kasih semua. kasih sayang semua. Betul. Mungkin sebelum kita akhiri obrolannya kita yang sederhana dan santai ini, mungkin ada closing statement dari Oke. Abang. Baik, terima kasih untuk rekan-rekan sahabat saya, adik-adik saya PMI. Ya. Yang pertama, saya mohon teman-teman PMI bisa satu visi dan satu misi dengan Densus 88 Satgaswil Kalimantan Tengah untuk bersama-sama kita tolak dan kita lawan intoleransi, radikalisme, dan terorisme di Kalimantan Tengah. Paham-paham kekerasan, paham-paham sadistik masuk ke dalam ranah lingkungan anak-anak. Kita bersama-sama, kita selamatkan generasi muda kita dari ancaman-ancaman paham yang tidak sesuai dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita boleh berbeda, tetapi tidak boleh membeda-bedakan. Yang paling terakhir, 4 pilar, 4 konsensus dasar. Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika final. Dan itu menjadi konsensus dasar dan sudah final. Terima kasih. Oke, mungkin kita akhiri Bang, nanti mungkin ke depannya lagi kita akan ada ngobrol lagi Bang. Siap. Harus Bang, bagaimana PMI dan Densus 88 harus saling berkolaborasi ke Siap. depannya. Izin teman-teman, sahabat-sahabat pemirsa, saya Muhammad Rahman, Wakil Ketua Bidang Eksternal PKC PMI Provinsi Kalimantan Tengah, dan abang kita, izin abang, boleh? Kita Ganjar Satriono, Satgaswil Kalimantan Tengah, Densus 88 dan Polri. Izin kami pamit undur diri dan akan ketemu lagi teman-teman di video yang selanjutnya. Terima kasih. Siap, makasih abang.